Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia dengan NIM 21030004. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan untuk tugas UAS bahan konstruksi teknik kimia dengan dosen pengampu Ibu Puji Astuti Ibrahim MSI. Baik, langsung saja kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Bisa dilihat di samping saya, di mana pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan kristal logam. Jadi di sini saya menjawab, kristal logam merupakan material logam yang atom-atomnya tersusun membentuk array 3 dimensi dan tersusun secara teratur atau periodik. Mengapa saya menjawab seperti itu? Karena yang saya tahu, pengertian kristal itu sendiri adalah materi padat yang mempunyai susunan atom atau ion secara teratur. Jadi pengertian kristal logam pun tidak jauh berbeda dengan pengertian kristal itu sendiri. Bedanya, kristal logam ini kristal yang menyusun atau penyusun utamanya adalah logam. Baik, bisa dilanjut saja untuk pertanyaan yang kedua. Itu bisa dilihat pertanyaannya bahwasanya sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan materi kristal. Di sini saya menjawab beberapa hukum. Nah, untuk hukum pertama itu ada hukum Bragg, yang kedua itu ada hukum ketetapan sudut antar kristal, yang ketiga itu ada hukum perbandingan indeks, dan yang keempat itu ada hukum simetri. Nah, bisa dilihat juga penjelasan yang sudah saya tulis. Di situ ada hukum Bragg yang pertama, di mana hukum Bragg itu biasanya digunakan untuk menentukan jarak antar kisi pada kristal. Nah, biasanya pada hukum Bragg ini tuh menggunakan metode difraksi sinar X atau X-ray, yaitu biasanya metode yang digunakan untuk mengidentifikasi fase-fase yang ada pada sebuah material kristal. Nah, untuk pengertian hukum Bragg tersendiri pada kristal itu seperti itu. Untuk hukum kedua yang saya tuliskan di jawaban saya, di situ ada hukum ketetapan sudut antar muka. Nah, bisa dilihat juga jawaban saya. Di situ hukum ketetapan sudut antar muka itu menyatakan bahwa sudut antar dua permukaan yang bersesuaian pada kristal itu adalah konstan. Nah, hukum ini nih ditemukan pada tahun 1669 oleh ahli geologi yaitu bernama Nicolaus Steno. Nah, hukum ini juga biasa dikenal dengan hukum Steno. Nah, maksud dari hukum tersebut itu maksudnya gini. Jadi kristal dalam kondisi ukuran permukaan atau bentuk yang berbeda, mereka itu tetap memiliki sudut antar permukaannya itu sama gitu. Mau gimana pun bentuknya, mereka itu tetap memiliki sudut permukaan yang sama. Nah, untuk contohnya nanti saya akan tampilkan juga di samping saya. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Untuk hukum ketiga yang saya tulis di jawaban saya itu ada hukum simetri. Nah, hukum simetri kan yang saya jawab di jawaban saya itu menyatakan bahwa kristal dari zat yang sama itu mempunyai unsur simetri yang sama. Jadi maksudnya kristal yang mempunyai unsur yang sama itu bagian-bagiannya atau bentuknya itu bakal mempunyai unsur-unsur simetri yang sama. Unsur-unsur simetrinya apa aja? Dimana unsur-unsur simetri itu ada pusatnya, lalu ada bidangnya, dan juga ada sumbunya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk hukum yang terakhir yang saya ambil itu ada hukum perbandingan indeks. Nah, hukum perbandingan indeks ini dikemukakan oleh Howe pada tahun 1784, dimana hukum ini bisa dilihat pada jawaban saya menyatakan bahwa perpotongan suatu bidang kristal terhadap sumbu kristal akan selalu menunjukkan perbandingan parameter yang simpel dan tetap. Dari jawaban saya tersebut itu menjelaskan bahwasanya perbandingan antara titik potong pada permukaan kristal ya. Nah,
titik potong pada kristal itu dapat dinyatakan juga dengan bilangan rasional, sehingga titik potong pada permukaan kristal manapun di sepanjang sumbu manapun itu bisa dinyatakan dengan titik potong satuan, atau bisa disebut juga dengan titik potong yang dilakukan oleh suatu unit sel, seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjut aja untuk pertanyaan ketiga. Itu bisa dilihat bahwasanya pertanyaannya yaitu jelaskan perbedaan struktur kristal pada struktur simple cubic, body center cubic, dan face center cubic. Nah, serta tunjukkan manakah yang dimaksud unit cell dan kisi kristal. Baik, langsung saja saya jawab. Untuk struktur simple cubic itu dia hanya memiliki satu titik kisi pada setiap sudut sel satuan yang berbentuk kubus. Jadi simple cubic juga hanya memiliki satu atom. Nah, lalu untuk perbedaan dengan body center cubic itu kalau body center cubic itu memiliki sebuah atom pada pusat kubus dan sebuah atom pada setiap titik sudut kubusnya. Nah, untuk jumlah atom yang dimiliki body center cubic itu 2. Jika tadi simple cubic itu 1, body center itu memiliki 2 atom. Lalu untuk face center cubic itu memiliki 4 buah atom. Nah, tadi body center cubic itu 2 atom itu dari mana? Nah, 2 atom itu didapatkan dari jumlah 8 dibagi 1/8. Nah, itu jumlahnya 1, lalu ditambahkan 1 pusat atom pada kubusnya. Nah, kalau face center cubic itu memiliki 4 buah atom itu diperoleh dari jumlah 8 titik sudutnya dibagi 1/8, lalu ditambah 6,5 atom pada 6 sisi kubusnya, jadi jumlahnya 4. Nanti saya tunjukkan juga contoh bagaimana simple cubic, lalu body center cubic, dan juga face center cubic. Nah, lalu di sini juga ada perbedaan satu lagi yang sangat umum, yaitu perbedaan pada bilangan koordinasi, di mana simple cubic itu memiliki bilangan koordinasi 6, lalu body center cubic itu memiliki bilangan koordinasi 8, lalu yang terakhir face center cubic itu memiliki bilangan koordinasi 12. Kurang lebih perbedaannya seperti itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan yang mana unit cell dan yang mana kisi. Nah, jadi sebelumnya saya akan menunjukkan gambar dari kristal itu sendiri. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, lalu untuk gambar yang kedua ini itu adalah gambar dari sel satuan atau unit cell. Nah, yang selanjutnya untuk gambar ini itu adalah gambar dari kisi itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya unit cell adalah komponen atau partikel yang menyusun sebuah kisi itu sendiri. Jadi seperti itu. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Jadi kisi itu bagian-bagian tersusunnya itu dari si unit cell itu sendiri. Nah, untuk nomor 4 itu instruksinya gambarkan dan jelaskan pembentukan diagram fasa antara temperatur dan komposisi pada unsur yang telah diplot pada PPT untuk mengetahui perubahan fasa yang terjadi. Nah, gambarnya akan saya tampilkan seperti tadi sudah saya tampilkan ya. Mungkin untuk selebihnya saya akan taruh di samping saya atau di atas saya, dan sembari saya tunjukkan juga ketika saya menjelaskan. Nah, jadi diagram fasa itu memiliki 2 komponen ya dalam gambarnya. Nah, dimana garis ini itu menunjukkan temperaturnya dan garis ke samping ini menunjukkan massa dari unsur yang dibahasnya, dimana yang dibahasnya itu unsurnya karbon. Dimana diagram fasa ini juga menunjukkan diagram fasa
Fe3C. Lalu untuk mengetahui komponen-komponennya, dimana pada bagian atas sini itu berbentuk liquid atau cair, lalu pada bagian sini itu berbentuk padatan, dan pada bagian sini itu berbentuk gas biasanya. Setelah kita mengetahui gitu garis yang horizontal itu apa dan vertikal itu apa, kita juga perlu mengetahui istilah-istilah pada diagram fasa ini, dimana pada bagian segitiga yang atas ini biasanya disebut dengan delta iron. Nah, lalu pada bagian padat yang di sekitar sini itu biasanya istilahnya disebutnya dengan gamma. Lalu pada segitiga yang bawah yang di sini itu biasanya disebut dengan istilahnya disebut dengan gamma. Nah, kurang lebih istilah-istilahnya seperti itu. Nah, mungkin sedikit akan saya jelaskan penjelasan tentang diagram fasa yang sudah saya gambar. Jadi dalam diagram fasa tersebut itu menunjukkan bahwa pada temperatur 1150 itu terjadi masanya pada range atau pada 210. Lalu pada garis yang melintang ke sini, yang ini itu menunjukkan A3, komponen dari A3, di mana terjadi proses pendinginan pada temperatur 738 derajat Celcius. Nah, untuk masa yang terjadi itu antara ferrit dan cementit. Lalu pada liquid itu di bagian sekitar liquid itu terjadi pencampuran antara liquid dan cementit. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan diagram fasa yang sudah saya gambarkan. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, itu pertanyaannya, jenis baja apa sih yang sering digunakan di industri migas atau petrokimia, dan jelaskan mengapa gitu, alasannya mengapa perusahaan tersebut harus memakai baja pada alat-alat tersebut. Nah, di sini jawaban saya itu saya mengambil pada contoh kolom distilasi atau distilasi kasar. Nah, pada jawaban saya di situ bahwasanya jenis-jenis baja yang biasanya digunakan dalam distilasi kasar itu biasanya baja tipe 304 dan 316. Lalu ada 405 dan juga 410. Nah, biasanya baja-baja tipe tersebut tuh ada di bagian-bagian distilasi gitu. Misalnya seperti fragmentasi atmosfer, tungku, lalu ada reboiler, kondensor, lalu ada menara flasher, ada reboiler, nozzle saluran masuk, lalu ada tabung penukar panas atau biasa disebut HE. Nah, baja-baja tipe tersebut tuh biasanya ada di bagian-bagian distilasi bagian-bagian tersebut gitu. Nah, untuk alasannya bisa saya tunjukkan juga mengapa sih gitu alat-alat pada distilasi itu harus menggunakan baja-baja tipe tersebut. Nah, untuk alasannya sendiri karena baja tipe 304 itu sangat baik untuk menahan korosi, dan dia tuh sangat tahan panas gitu. Untuk rentan suhunya juga ada dari 260 sampai 399 derajat Celcius, atau dalam skala Fahrenheit itu 500 sampai 750 Fahrenheit. Nah, begitu juga baja jenis 400 gitu, seri 400 ke atas gitu. Nah, ketahanan korosinya ini berada pada rentang yang lebih tinggi gitu, hingga temperaturnya pun 343 sampai 371 derajat Celcius. Nah, atau dalam skala Fahrenheitnya itu 650 sampai 700 Fahrenheit. Nah, untuk klasifikasinya sendiri atau spesifikasi dari baja-baja tersebut tuh sebetulnya ada juga gitu. Terutama dari baja jenis 304 dan 316. Nah, baja jenis 304 dan 316 itu memiliki kenapa sih gitu dia bisa tahan panas gitu atau tahan korosi, karena baja jenis ini tuh memiliki
kadar kromium dan nikel yang sangat tinggi. Nah, sehingga memberikan ketahanan yang kuat terhadap panas. Nah, itu salah satu alasannya atau faktornya kenapa baja jenis itu tuh bisa tahan panas dan tahan korosi. Nah, baja jenis 30 dan 3116 ini juga bukan hanya dikenal karena kandungan nikel dan kromiumnya. Nah, dia juga biasa terkenal itu karena penampilannya yang sangat bersih. Nah, mungkin itu ya alasan dan maksud dari jawaban saya. Nah, kalau baja jenis seri 400 itu juga sama mengandung kromium yang lumayan tinggi, tapi tidak setinggi 304 dan 316. Nah, baja jenis ini juga tidak jauh berbeda. Dia memiliki ketahanan panas dan juga tahan terhadap sifat korosivitas. Nah, mungkin untuk nomor 5 atau nomor terakhir jawaban saya itu seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk pertanyaan pada tugas UAS bahan konstruksi teknik kimia kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.